Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Haikal Arya Mubarak, Muhammad Andika Fahrizal, Suci Agesti, dan saya sendiri Muta'alimah. Di sini kami memenuhi tugas pengantar bisnis yang diampu oleh dosen Ibu Asri Ayu Purwati, BSc MSc. Adapun materi yang kami akan sampaikan yaitu Sistem Informasi Manajemen di dalam bisnis. Selanjutnya, yang akan disampaikan oleh Suci Agesti tentang pengertian dan tujuan sistem informasi manajemen di dalam bisnis. Pengertian sistem informasi manajemen di dalam bisnis. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Pengertian menurut para ahli. 1. MC Leo. Sistem informasi manajemen diartikan sebagai sebuah sistem berotak komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna dengan kebutuhan sama. 2. Azhar Susanto. Kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen bagi fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan berkenaan dengan pengendalian, pengevaluasian dan perbaikan berkelanjutan. 3. O'Brien. Sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam transformasi yang teratur. 4. Laudic Font Batalenvi. Seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu antar relasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Tujuan sistem informasi manajemen di dalam bisnis. Berikut 3 tujuan utama sistem informasi manajemen di dalam bisnis. Yang pertama, mengumpulkan semua data yang dibutuhkan atau memiliki pengaruh dalam suatu usaha, baik itu data dari kegiatan internal maupun eksternal. 2. Mengelola data yang dapat didapat kemudian diolah, dikelompokkan serta dihitung hingga memunculkan data akhir yang nantinya data ini akan sangat berguna untuk keperluan bisnis. 3. Informasi yang dihasilkan kemudian disajikan dengan mudah, rapi, dan baik kepada orang yang membutuhkannya agar tersampai dengan jelas. Dari beberapa tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang manajer atau pemilik bisnis atau juga pimpinan sebuah perusahaan sangat membutuhkan sebuah media dan perlu mempunyai akses menuju informasi, akuntansi, manajemen, dan juga mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk bisa menggunakannya. Selanjutnya, peran sistem informasi manajemen di dalam bisnis. Peranan sistem informasi manajemen dalam usaha pencapaian tujuan, sehingga jelaslah bahwa penggunaan dari sistem informasi manajemennya harus dikaitkan dengan usaha-usaha modernisasi. Sedangkan proses modernisasi hanya dapat terjadi bila ditarik manfaatnya dari kemajuan yang telah dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun peranan utama dari sistem informasi adalah yang pertama, mendukung operasi bisnis. Mulai dari akuntansi sampai dengan penulisan pesanan pelanggan, sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi atau kegiatan bisnis sehari-hari. 2. Mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi dapat mengkombinasikan informasi untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan lebih baik. Informasi yang sama dapat membantu para manajer mengidentifikasikan kecenderungan dan untuk mengevaluasi hasil dari keputusan sebelumnya. 3. Mendukung keunggulan strategis. Sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategi perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar. D. Fungsi sistem informasi manajemen di dalam bisnis. Fungsi sistem informasi manajemen ini awalnya hanya sebagai transformasi data, tapi seiring berkembangannya teknologi, fungsinya pun terus berkembang. Yang pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya dalam organisasi.
2. Mempermudah pihak manajemen bisnis dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang berkoordinasi. 3. Berperan penting dalam proses pengambilan keputusan di dalam bisnis. Karena dalam bisnis, keputusan dibuat berdasarkan informasi yang relevan dan informasi yang relevan tersebut hanya dapat diambil dari sistem informasi manajemen. 4. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data dengan sajian data secara akurat dan real time. 5. Untuk meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu bisnis. 6. Sebagai sarana untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan ketersediaan unit kerja yang sistematis dan terkoordinasi berbasis teknologi. 7. Membantu dalam membandingkan kerja bisnis. Sistem ini menyimpan semua histori data informasi dalam bisnis data. Itu sebabnya sistem ini sangat berguna untuk membandingkan kinerja organisasi bisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan manfaat sistem informasi manajemen di dalam bisnis. 1. Manajemen sebuah bisnis dapat memperoleh gambaran umum dari seluruh operasi mereka. 2. Pemilik bisnis memiliki kemampuan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka. 3. Sebuah bisnis dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dengan melihat apa yang berfungsi dan apa yang tidak. 4. Pemilik bisnis dapat membandingkan hasil dengan kinerja yang direncanakan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rencana dan kinerja. F. Jenis-jenis sistem informasi manajemen di dalam bisnis. 1. Eksekutif support system. Sistem ini akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dan bisnis. Caranya yaitu dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Kedua, supply chain management. Mengintegrasikan data penting seperti supply dari pemasok, produsen, hingga pengecer. Tidak tanggung-tanggung, bahkan sampai ke konsumen paling akhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan sistem pembukuan perusahaan pada software akuntansi. Contoh software akuntansi yang di sini yaitu Majo. Ketiga, Office Automation System. OAS atau Office Automation System, aplikasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi antara departemen di dalam perusahaan. Caranya dengan mengintegrasi dan menggabungkan server komputer di setiap user perusahaan. Contoh OAS adalah email. 4. Enterprise Resource Planning. Seringkali diaplikasikan oleh perusahaan besar meski bisa juga digunakan oleh perusahaan yang skalanya lebih kecil. Kelima, Group Disease Support System dan Computer Support Collaborative Work System. Untuk mencari solusi atas permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. Keenam, Expert System dan Artificial Intelligence. Yang ini biasanya memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contoh dari ES dan AI adalah sistem jadwal mekanik. Yang ketujuh, Decision Support System atau DSS, yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contoh dari DSS adalah link elektronik. Kedelapan, Informatic Management System atau IMS. Untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi, IMS juga dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan. Beberapa fungsi informasi dan program komputerisasi dan bisa disatukan di dalam IMS. Selanjutnya, contoh kasus penerapan sistem informasi manajemen di dalam bisnis yang akan dijelaskan oleh Muhammad Andika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus penerapan sistem informasi manajemen pada PT Fast Food Indonesia (KFC). 1. Sejarah perusahaan.
KFC merupakan contoh perusahaan pertama yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer yang menjadi dasar penerapan aplikasi nyata penggunaan media komunikasi dan pengolahan data perusahaan. Perusahaan ini terus mengembangkan sistem informasinya untuk menunjang bisnisnya agar lebih efektif dan berdaya saing tinggi. KFC menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk mengembangkan sistem order yang berbasis internet, melengkapi sistem order via telepon. Bahkan merambah ke sistem jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter untuk membangun komunitas melalui situs tersebut, serta berbagai penawaran promo via email dan internet. Hal ini terbukti meningkatkan keuntungan perusahaan. PT Fast Food Indonesia merupakan pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia yang didirikan oleh Gelal Group pada tahun 1978. Pertumbuhan perusahaan manajemen memutuskan bergabung dengan Salim Group sebagai pemegang saham utama pada tahun 1990. Pada tahun 1993, perusahaan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta sebagai langkah memperbesar pasar KFC. Keberhasilan perseroan menjadikan KFC pemimpin pasar restoran cepat saji. Perseroan senantiasa memonitor posisi pasar dan kualitas KFC dari berbagai bidang. Evaluasi salah satunya dilakukan berdasarkan masukan dari konsumen untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan fasilitas melalui Brand Image Tracking Study, atau bisa disingkat dengan BITS. Dan Systems Management System atau CMS, KFC juga berada di bawah naungan perusahaan yang sama yaitu Yum, Brandsing yang merupakan perusahaan publik di Amerika Serikat yang juga pemilik waralaba Taco Bell, Pizza Hut, AW, dan Long John Silver's. Selanjutnya, sistem informasi yang digunakan KFC. Operating system yang digunakan adalah KFC. Yang pertama yaitu Transaction Processing System atau TPS. KFC dalam melakukan transaksi telah mempunyai jaringan komputer yang terintegrasi dengan customer yang menyediakan informasi pemesanan. Transaction Processing System yang digunakan oleh KFC adalah Point of Sale System. Merupakan bagian yang paling vital dalam proses operasional. Transaksi dengan konsumen yang melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan dan database perusahaan secara simultan. Kemampuan hardware dan software yang dapat diandalkan merupakan faktor kunci kelangsungan operasional. Selanjutnya, Enterprise Collaboration System. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan. Misalkan, antar outlet KFC akan dihubungkan ke dalam satu jaringan, sehingga koordinasi dan pertukaran informasi dapat mudah dilakukan. Selanjutnya, Process Control System. Proses kontrol ini, outlet KFC dapat beroperasi dengan efektif dan efisien, sehingga memaksimalkan profit. Sistem ini tersambung secara otomatis dengan kantor pusat atau headquarter, sehingga para manajer dapat memonitor performa, melakukan kontrol, serta koordinasi dengan tiap outletnya. Selanjutnya, Managing Support System yang digunakan oleh KFC. Yang pertama yaitu Management Information System. KFC's Field Management System yang menyediakan aplikasi yang dapat membantu store manager dalam business forecasting, inventory management, dan human resource management. Yang kedua, Decision Support System. Bagi KFC sendiri, penggunaan DSS terlihat ketika setiap store manager dapat memonitor performance sistem secara langsung dan interaktif. Juga dilengkapi dengan management tool analysis dalam menganalisa business forecasting dan manajemen persediaan. Lalu selanjutnya ada Information Reporting System. Menyediakan informasi produk bagi manajerial dan end users. Akses data IRS berisi informasi tentang operasi internal yang telah diproses sebelumnya oleh Transaction Processing System. Lalu selanjutnya Executive Information System. Untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat untuk informasi-informasi selektif tentang faktor-faktor eksklusif dalam menjalankan tujuan strategis bagi manajemen. Baiklah yang terhormat kepada Ibu dosen Asri Ayu Purwati serta teman-teman yang berbahagia sekalian. Demikian akhir presentasi kami. Mohon maaf atas segala kesalahan kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.